Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Putri Triana. Kembali kita bertemu dalam ruang virtual kali ini untuk mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Ini melanjutkan topik kita sebelumnya, yaitu dalam kaitannya dengan leadership atau kepemimpinan. Kalau di minggu lalu kita bicara soal konsep kepemimpinan, secara umum bagaimana fungsi, bagaimana tujuan, bagaimana prinsip dan asal-muasal munculnya kepemimpinan. Dan kali ini kita lanjutkan terkait dengan jenis dan gaya kepemimpinan. Artinya setiap orang punya stylenya sendiri, punya gayanya sendiri dalam kepemimpinan. Ya berarti bicara soal style of leadership. Yaitu mesti dipahami adalah secara umum leadership is decision making. Kepemimpinan adalah soal pengambilan keputusan, soal bagaimana mengambil satu keputusan yang bijak, yang bermanfaat, yang menguntungkan bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi lembaga secara keseluruhan, bukan untuk tujuan bersenang-senang. Dan juga berbicara bagaimana mempengaruhi orang lain, orang-orang yang ada di bawahnya. Kita yang menjadi pengikutnya, kita yang menjadi karyawan, kita menjadi pegawai, kita yang mempengaruhi orang-orang ada di lembaga secara keseluruhan. Agar mau mengikuti segala aturan main maupun yang mengikuti apa yang kita inginkan sebagai seorang leader dalam kondisi yang sebenarnya. Kadang-kadang kita cenderung menggolongkan seorang kepemimpinan itu berdasarkan cara ia memimpin dalam konsep atau cara pandang kita mengenai dia, si pemimpin itu yang bersangkutan. Dan apa seseorang mungkin berbeda pendapatnya dengan orang lain? Pendapat Anda, pendapat kita, atau pendapat lainnya, ya dengan nada lain mengenai seorang pemimpin, mengenai gaya, mengenai style of leadership yang diperankan ini, ternyata merupakan satu ringkasan dari bagaimana sebenarnya seseorang bisa bicara soal style. Bagaimana seorang leader atau seorang pemimpin melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya dan bagaimana pada akhirnya dia melihat atau mereka melihat bagaimana setiap orang yang akhirnya itu dia yang bersangkutan yang kita nilai sebagai leader tadi berusaha memimpin atau bagaimana mereka melaksanakan kepemimpinannya secara umum. Tapi persoalannya bukanlah ini melekat pada diri seseorang. Kalau memang melekat, apakah memang seorang yang sangat demokratif, maka styling of times selama dia memimpin, dia akan melakukan pimpinannya, melaksanakan kepemimpinannya terhadap seluruh lingkungan lembaganya dengan style yang sama dengan gaya demokratif. Atau memang ada kategori lain yang dalam pemikiran lain bahwa ini bukan persoalan style yang melekat, tetapi ini persoalan pilihan, tapi pilihan. Tergantung apa? Nah, kadang-kadang perlu kita luruskan bahwa tidak sekedar melekat style seseorang sehingga style maka selama hidupnya, selama dia memimpin, maka dia akan memimpin dengan style A, dengan gaya kepemimpinannya. Apakah ini merugikan atau justru sebaliknya menguntungkan? Tapi yang jelas secara logis kita berpikir menghadapi kalau seorang leader bertemu dengan karyawan, dengan orang-orang secara umum, adalah orang-orang yang pemalas, yang sulit untuk diajak, sulit bekerja sama dan dalam tim meski diperintah. Apakah berdaya seseorang dengan style demokratif, tapi untuk menghandle mereka ini yang harus kita analisis. Dan selanjutnya di sini adalah mengenai persoalan dan apakah dalam menerapkan style memimpin atau gaya kepemimpinan ini menjadi pilihan atau ini memang menjadi style apa yang kita punya. Seperti contohnya, jika saya sebenarnya termasuk setengahnya sangat otoriter tapi di bagian lain sangat demokratif. Jadi berada di tengah itu ada saat-saatnya sangat otoriter tapi secara umum itu demokratif. Yang analisis pikirannya ini seperti menghadapi suatu kelompok ketika berhadapan dengan orang-orang yang ternyata itu tidak bisa digunakan dengan apa yang melekat di diri kita. Saya sangat otoritatif, misalnya di satu sisi, tapi ketika bertemu dengan orang-orang, misalnya dengan teman-teman lainnya dalam satu kelas, dalam prediksinya, mungkin dalam analisis saya dengan beberapa pertemuan secara umum, secara garis besar, ya teman-teman mahasiswa itu sangat terampil, sangat rajin, dan tahu serta bertanggung jawab, sangat pekerja keras, mau bertanya
dan mau bekerja sama dalam suatu tim dalam kegiatan kelompok. Nah, di sini menggunakan gaya otoritik atau otoriter. Nggak mungkin ketika itu kita menggunakan pada saat kapan itu harus digunakan. Kadang-kadang cukup dengan duduk saja, memperhatikan sebagaimana media yang tidak perlu terlalu berlebihan, cukup menghandle sebagai sahabat, sebagai teman, untuk berbincang, untuk meluruskan sesuatu selesai. Maka pada saat itu sebenarnya barangkali demokratif merupakan pilihan terbaik. Tapi ketika ketemu dengan kelas satu lagi, diberikan ini sulit, dikasih tugas itu sangat susah, ya harus diperintahkan berkali-kali, diingatkan berkali-kali dalam analisis saya secara garis besar. Dalam analisis kelas itu ya mungkin perlu energi lebih pada saat itu, makanya ternyata demokratif itu tidak tepat juga. Dan selanjutnya ada autokratis menjadi sangat luar biasa untuk dilaksanakan style yang harus dipilih, sehingga muncul dalam pikiran kita ternyata yang namanya leadership, style of leadership atau gaya kepemimpinan itu dalam penerapannya bukan melaksanakan apa yang sudah menjalin style kita, tetapi memilih, menentukan, menganalisis, menyesuaikan style itu dengan siapa orang-orang atau style dari mereka yang kita pimpin. Kalau ternyata mereka kedepannya konteksnya, maka harusnya style yang kita pilih ini dikombin dengan style yang melekat dengan kita, yang mengidentifikasikan adanya kesesuaian sinkron yang tepat. Jadi keberhasilan dalam gaya akan muncul persoalan baik buruknya gaya style. Itu apapun bentuknya, tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus. Semuanya sama-sama punya nilai positif dan punya nilai negatif. Tergantung saat kapan atau pada saat menghadapi siapa stylenya digunakan. Jadi akan sulit. Dan selalu ada indikator otoriter itu, ototratir itu jelek, selalu negatif. Nah, orang yang terlalu banyak perintah mulai sendiri kadang-kadang terlalu kaku dianggap jelek ketika menghadapi orang-orang yang pemalas, yang sedikit perlu energi lebih, yang kadang-kadang harus diperintah, harus disuruh. Maka otokratiknya justru perlu paling tepat ya, dan dianggap paling bagus. Siapa bilang otokratik jelek ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang tepat? Maka setelah ini dianggap paling bagus sebaliknya. Siapa yang menganggap demokratif itu luar biasa? Ini maaf yang kita bilang contoh Indonesia, yang dari dulu kita berkoar-koar harusnya demokratis, dan apa yang terjadi hari ini kita lihat sisi positifnya. Dari leadership kepemimpinannya presiden kita pada masa Orde Baru sangat otoritatif. Tapi apa yang terjadi saat ya sangat otoriter. Tapi kedamaian yang luar biasa tidak mampu melebihi presiden-presiden kita yang sampai sekarang ini. Ya kenapa? Karena dihadapkan pada orang-orang yang karakter bangsa Indonesia. Maksudnya di sini ya maaf belum bisa sangat merdeka ketika diberi kesempatan untuk demokratif. Apa yang kita terlalu cemas barangkali atau terlalu cerdik sehingga keinginannya untuk akuinya itu lebih tinggi, malasnya lebih banyak, pintar-pintar ngomongnya, tapi bukti ketika dihadapkan kepada kinerja kita diasumsikan diri kita sendiri, Indonesia banyak sekali orangnya. Dan banyak sekali orang pintar, tapi orang baik yang mau berbuat atas kepintarannya itu ya perlu kita pikirkan, dan mampu yang bisa menghadapi dengan karakter ini adalah leader dengan style autokratik itu. Jadi dari sisi pemilihan leadership ini, kenapa orang-orang atau pemimpin-pemimpin dengan style autokratik untuk Indonesia bilang berhasil? Kenapa? Ya orang-orang ini sangat luar biasa positif yang bagus, tapi ternyata buat Indonesia tidak berhasil. Silakan analisis kondisi Indonesia yang sekarang terjadi alangkah sebenarnya untuk kepemimpinan. Ya dalam tanggal kutipnya kita hari ini sebenarnya tidak demokratif. Maaf, dalam tanggal ini paling tidak ada pseudo demokratif secara umum terlihat di luar, tapi sebenarnya autokratik kita tidak bahas dari sisi positif. Ya kita lihat dari tidur sipnya kita tidak dibahas dari sisi individualisnya. Kepemimpinan sekelompok atau kepemimpinan politik leadership, gaya kepemimpinannya pada prinsipnya sebenarnya adalah cakupan bagaimana seorang bertindak, bagaimana seorang pemimpin melakukan kepemimpinannya. Dan dalam konteks organisasi atau lembaga, maka cara termudah membahas berbagai jenis gaya ialah dengan menggambarkan seperti apa jenis lembaga, seperti apa jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan atau yang cocok bagi sebuah gaya atau style yang diterapkan oleh si pemimpin. Dan jadi ada satu style yang barangkali akan muncul di pikiran kita ketika bicara soal style, bicara soal gaya yang diterapkan oleh seorang leader dalam memimpin selama tugasnya. Dan sebagai seorang pemimpin, apakah ada alat ukur buat kita sebagai orang yang menilai orang yang
melihat apakah sebagai karyawan, apakah sebagai orang yang ada di dalam lingkungan untuk mengukur gaya kepemimpinan seorang, adakah yang di kantor tertentu yang kita bisa memanfaatkan atau kita bisa gunakan sebagai apa gaya kepemimpinan mereka. Nah, sekarang ketemu satu statement yang dijelaskan oleh Gibson. Minimal menurut Gibson itu ada 55 alat ukur atau indikator yang bisa dimanfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Atau barangkali bisa juga kalau ketika kita menjadikan pemimpinan, kita bisa jadi menggunakan alat ukur ini untuk menilai kepemimpinan dari kita, sehingga menjadi bahan evaluasi seberapa indikator itu terpenuhi oleh kita. Sehingga kalau terlihat sebagian atau ada yang tidak, justru hampir tidak ada yang terpenuhi, apa yang mesti kita berbuat. Nah, yang kelima itu adalah indikatornya. Yang pertama itu kata Gibson adanya karisma. Karisma itu ada dari dalam diri seseorang. Dari seseorang ada yang karisma dari seorang kepemimpinan itu akan sangat mempengaruhi. Akan mempengaruhi orang yang bersangkutan, mempengaruhi bawahan, mempengaruhi seluruh karyawan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pemimpinnya, sesuai apa yang diinginkan. Ya, sebagai seorang pemimpin, karisma kadang-kadang memang sulit diukur dalam konteks fisik. Tapi karisma yang muncul dari dalam memang tidak semua orang memilikinya. Artinya, ada daya pikat, daya tarik yang membuat orang apakah secara fisik, secara batin tanpa dia sadari muncul keseganan, selalu ingin mendengarkan seperti satu kesempurnaan yang kita lihat dari seseorang kayaknya keren banget gitu. Misalnya saja di sini Soekarno. Soekarno itu memiliki dari keterampilan yang sangat memiliki karismatik. Siapa lagi pemimpin yang akan dilihat atau yang kita rasakan di lingkungan kita memiliki karisma. Karisma kadang-kadang tidak hanya orang yang kita pimpin, bahkan dalam konteks secara umum tidak hanya orang yang mengikuti kita, tetapi lawan tidak hanya kawan tapi termasuk lawan. Kadang-kadang mau mendengarkan, mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Baiklah, selanjutnya yang kedua. Di sini terdapat indikator mengukur gaya kepemimpinan seseorang atau gaya kepemimpinan yang kita punya menurut Gibson adalah melalui pengaruh ideal. Jadi, adanya pengaruh ideal influence seorang pemimpin yang baik seharusnya sewajarnya mampu mempengaruhi atau memberikan pengaruh positif bagi keseluruhan bawahannya. Dan namanya juga ide influence ideal, berarti pengaruh yang sangat baik karena kita adalah model bagi orang-orang yang kita pimpin. Artinya gini, kalau ingin membuat orang lain menjadi disiplin, maka kita harus menjadi orang yang disiplin terlebih dahulu. Sebelum mengeluarkan kebijakan satu statement, maka kebijakan itu harus kita contohkan terlebih dahulu. Dan ini kadang-kadang membuat ideal influence bagi orang-orang yang kita pimpin memberikan hal positif bagi bawahan, sehingga apa yang terjadi perubahan. Kenapa perubahan? Karena orang yang biasa telat lambat laun, apakah karena terpaksa atau tidak, akan muncul keseragaman dalam dirinya. Masa iya pimpinan bisa lebih disiplin dari kita, misalnya kehadiran rapat jam 7, ternyata 6.50 pimpinan sudah di dalam ruangan. Yang ketiga, menurut Gibson indikator yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pergunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan adalah inspiration. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya, sehingga bawahannya menjadi memiliki inisiatif agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pemimpinnya. Maka syarat menjadi seorang pemimpin yang baik ini kalau dikaji lebih jauh lagi adalah keseluruhan hal yang baik di muka bumi ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang jujur, yang baik, bisa ditiru, konsekuensinya memiliki komitmen yang tinggi, pintar, cerdas, mampu mengambil keputusan dalam waktu yang cepat, adil, ya apa saja segala hal yang baik di muka bumi ini seharusnya menjadi syarat, tapi manusia tidak ada yang sempurna. So, memilih pemimpin yang terbaik adalah dengan cara menilai, melihat seberapa banyak nilai baik yang kita ambil dari perilaku orang tersebut. Dan yang keempat adalah intelligence simulation, adanya kemampuan secara intelektual dari seorang pemimpin TNI sebenarnya akan dapat menuntun bawahannya, membimbing bawahannya untuk lebih maju, berpikir kreatif dan berpikir positif, serta mampu melakukan inovasi-inovasi. Dan inovasi ini memiliki kreativitas yang tinggi atau perkembangan lebih maju lagi. Jadi kenapa intelektual stimulasi memiliki atau memberikan stimulus terhadap intelektualisasi? Maka syarat-syarat salah satunya seorang pemimpin itu harus pintar, cerdas, memiliki visi yang luar biasa.
Seberapa banyak nilai baik yang kita bisa ambil perilaku baik yang bisa kita tarik dari yang bersangkutan? Semakin banyak, semakin baik, semakin memungkinkan dia akan menjadi seorang pemimpin, seorang leader yang baik. Dan yang keempat adalah intelligence stimulation, adanya kemampuan secara intelektual dari seorang pemimpin TNI. Sebenarnya akan sangat menuntut bawahannya, pemimpinnya, bawahannya untuk berpikir kreatif, berpikir positif, serta mampu melakukan inovasi-inovasi, memiliki kreativitas yang tinggi atau perkembangan lebih maju. Kenapa intelektual stimulasi memiliki atau memberikan stimulus terhadap intelektual? Maka salah satu syarat dari pemimpinan harus pintar, cerdas, memiliki visi yang luar biasa, karena bagaimana? Dia akan menjadi stimulus bagi orang lain, stimulation. Ketika dia sendiri tidak bisa memiliki kapasitas kognisi yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang dipimpinnya. Meskipun di muka bumi ini tidak ada manusia yang bodoh, tapi manusia malas baru banyak. Malas bercerita, malas membaca, malas mendengarkan, malas untuk mengambil experience dari orang lain. Sehingga apa? Ya, kemampuannya menjadi terbatas. Yang terakhir indikatornya menurut Gibson adalah individual lens consideration, perhatian individual. Artinya, apa perhatian dari seorang pemimpin terhadap bawahannya secara individual kadang-kadang diperlukan, ya, tapi saya banyak mustahil saya akan memperhatikan one by one. Kadang-kadang diperlukan, ya, kita melihat siapa yang perlu kadang-kadang untuk mendapatkan perhatian itu, apakah karyawan terbaik, apakah karyawan yang bermasalah, sehingga perlu sentuhan personal touch bawaan yang memperhatikan mereka, dan ini akan memberikan pengaruh positif pada bawahannya untuk akhirnya memiliki loyalitas. Karena apa? Karena ternyata dia yang bersangkutan selama ini menganggap dirinya bukan siapa-siapa dan cenderung malas, cenderung melakukan hal negatif. Ternyata dia punya tempat karena diperhatikan oleh pimpinan, apalagi mereka-mereka yang memang secara positif kemudian melakukan sesuatu yang baik menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi, berikan rewards meskipun tidak dalam bentuk material. Ini ya bisa saja disebut dengan individual lens consideration. Baik, sekarang kita lihat gaya atau style leadership. Jenis-jenis dari gaya kepemimpinan yang sering kali digunakan, atau memang gaya itu memang melekat atau style itu melekat pada leader atau orang-orang tertentu, karena di setiap kita memang ada stylenya tanpa kita sadari. Itu seperti sudah menjadi jiwa kita, tapi perlu saja diingatkan kembali ketika kita menjadi leader bahwa apa yang secara melekat pada diri kita bukan berarti kita melakukan semua itu. Kadang-kadang bahkan memang seharusnya pemimpin itu menentukan style itu sangat tergantung siapa orang atau bagaimana orang-orang yang akan kita pimpin. Jadi strategi akan digunakan harus sangat sesuai dengan siapa kita berhadapan. Jadi kadang-kadang ini menjadi pilihan, bukan menjadi suatu keharusan, karena memang sayang itu sudah ada. Jadi yang ada itu menjadi penyempurnaan atas apa yang kita pilih ketika menghadapi suatu kelompok orang di organisasi atau justru di lembaga atau perusahaan ketika kita ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Nah, apa saja gaya atau style leadership atau gaya kepemimpinan yang kita maksud? Itu kita olah atau kita coba bahas secara umum lagi. Yang pertama, gaya itu disebut sebagai gaya atau tipe kepemimpinan karismatik. Dalam kepemimpinan karismatik ini, atau dalam satu energi yang sangat besar, ada daya tarik, ada wibawa seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, yang luar biasa tanpa kita sadari, bahkan tidak kita sadari oleh orang lain dari yang kita maksudnya, seperti ya dipimpin. Kadang-kadang kita tidak menyadari, tapi seakan-akan itu membuat kita menjadi orang yang gampang dipengaruhi, mau mengikuti karena sekali dia bicara seakan-akan dalam pikiran kita itu sempurna. Ketika melihat penampilan kayaknya menyenangkan, luar biasa, menenangkan, itu yang kita sebut sebagai karismatik. Dan tidak banyak Hamka Gus Salim sekarang tanpa sadari pengikutnya menjadi sangat luar biasa, terlepas dari dislike and like. Misalnya soal siapa sekarang yang kita jadikan teropong yang memiliki karismatik yang tinggi. Misalnya Habib Rizky, kedatangan beberapa juta nyawa yang datang tanpa diminta untuk menjemput. Ketika ada satu segmen, satu kejadian, berapa juta manusia dengan sukarela datang dari berbagai penjuru tanah air ini untuk mengingat, ya bukan soal orangnya tapi soal leadership-nya. Dan yang ini sangat cocok dengan apa yang kita bahas ya sebagai style karismatik yang kita identifikasi ini. Dan betapapun hebatnya pemimpin karena dia dipilih berdasarkan suatu kondisi yang mengharuskan dia menjadi pemimpin.
Tapi ternyata ada orang-orang tertentu meski bukan secara sah pemimpin yang diangkat, tapi pengikutnya sangat luar biasa. Akibat apa? Karisma ini yang disebut sebagai pemimpin, tipe kepemimpinan karismatik, sehingga apa? Pada akhirnya orang-orang seperti itu mempunyai pengikut yang sangat luar biasa jumlahnya. Dan pengawal-pengawal awalnya bisa dipercaya tanpa harus dipaksa. Mereka yang mau bekerja tanpa digaji. Kadang-kadang ini yang harus karisma, memang tidak banyak orang yang memiliki itu. Sampai sekarang pun orang tidak pernah secara benar-benar mengetahui sebab mengapa seorang memiliki karisma yang besar. Dianggap mempunyai kekuatan gaib kah? Ya, kadang-kadang percaya atau tidak percaya, seperti supernatural power. Karena tidak ada angin, tidak ada semua orang yang mau mendengarkan, mau mengikuti pengikutnya yang luar biasa banyak, dan kemampuan-kemampuan superhuman bagi pemimpin karismatik ini seakan-akan bukan satu hal yang mustahil diperoleh sebagai karunia. Karunia siapa ya? Karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dia banyak mengikuti inspirasi, memiliki keberanian, memiliki keyakinan teguh pada pendirian, dan sangat total ketika memimpin. Yang kedua ada tipe yang kita sebut sebagai tipe atau jenis style paternalistik. Jadi anggap ini sebagai wawasan untuk Anda paling tidak untuk tahu masing-masing tipe, masing-masing jenis atau style of leadership. Yang kedua disebut dengan paternalistik, tipe kepemimpinan paternalistik. Tipe ini apa tak kenal ya, kebapakan, bahasa sederhananya kebapakan dengan sifat-sifat kebapaan. Secara umum seperti itulah tipe kepemimpinan ini. Ada dan cukup banyak, dan misalnya apa style yang dilakukan oleh orang-orang memiliki gaya kepemimpinan ini. Bayangkan, ini sebagai manusia yang belum dewasa atau tidak pernah dewasa. Kalau orang tua kita, bapak kita ini begitu membimbing, mengayomi terus-menerus begitu saja, karena apa? Ada satu titik dia belum percaya bahwa kita mampu melakukan itu, seakan-akan kita masih anak kecil, meski sebenarnya umur kita sudah seberapa atau anaknya sendiri yang perlu dikembangkan. Nah, itu menurut tanggapan dari leader dari tipe ini. Yang kedua, biasanya tipe dari ini adalah pemimpin yang selalu bersikap melindungi, maunya melindungi, terus overprotective, terlalu berlebihan melindungi bawahannya. Di satu sisi kan enak sebagai karyawan, sebagai bawahan yang selalu merasa dilindungi, bahkan setiap orang kepengennya memiliki pemimpin yang tipe paternalistik. Padahal untuk perusahaan sebenarnya ini kadang-kadang memberikan kecurigaan yang amat luar biasa. Biasanya kenapa karyawan atau orang-orang yang kita pimpin menjadi orang yang tidak mandiri semua sebagai kebapaan, semua melakukan adalah bapaknya yang memimpin, seakan-akan pemimpin yang bekerja semua harus berdasarkan apa yang dibimbing oleh pemimpin. Jadi enak, nggak pernah memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah tipenya jarang memberikan mengambil keputusan. Dan yang ketiga ini bawahannya, makanya mereka tidak pernah seakan-akan punya kekuatan untuk menjadi seorang dalam hal apa, menampilkan kebijakan, mengambil keputusan. Padahal untuk kondisi pekerjaan kadang-kadang untuk hal ini perlu. Kadang-kadang harus pada situasi tertentu yang menuntut karyawan harus mampu mengambil keputusan di suatu pekerjaan. Dan yang keempat, hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif atasan. Adalah satu kondisi yang terjadi di lembaga kerja atau perusahaan. Karena apa? Semuanya dibimbing, semuanya ditentukan oleh si pemimpin tadi, oleh si bapaknya. Kita yang kelima, kebiasaan atau gaya dari pimpinan yang memiliki style paternalistik adalah tindak memberikan atau hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mereka pimpin, kepada karyawan untuk mengembangkan imajinasi dan gaya kreativitas. Mereka selalu bersikap, mana tahu dia yang lebih tahu dari kita, jadi maha tahu ketika berhadapan dengan kita dan maha benar ya. Sehingga di satu sisi apapun yang membuat karyawan kadang-kadang ingin menyenangkan, tapi bagi keuntungan perusahaan kadang-kadang merugikan. Kenapa? Jelas karyawan menjadi orang yang dianggap tidak pernah tahu, sehingga ya sudah, mereka tidak mau mengembangkan diri untuk menjadi tahu, karena setahu apapun mereka dianggap tidak tahu ya gitu. Dan yang kedua, saking ingin mengembangkannya imajinasinya, sementara ada tekanan bahwa kesempatan itu kecil sekali diberikan oleh pemimpin dengan tipe ini, maka imajinasi karyawan menjadi mandek. Ya percuma saja berimajinasi bahwa kebijakan, apalagi yang tadi tidak memiliki inisiatif. Cenderung bawaan dengan tipe kepemimpinan paternalistik memiliki inisiatif yang rendah, imajinasi yang rendah, dan kepemimpinan juga rendah saking overprotectivenya.
Dan perlu kita pahami ini semuanya bahwa ada juga tipe yang disebut dengan militaristik atau militeris. Tipe ini bersifat kemiliteran, taulah pola kemiliteran seperti apa, namun hanya gaya luarnya saja. Artinya apa gaya luaran saja yang mencontohkan militernya, tapi jika dilihat lebih seksama, lebih dalam, tipe ini mirip sekali dengan tipe kepemimpinan otoritik atau otoriter. Tipe kepemimpinan ini berbeda sekali dengan tipe kepemimpinan organisasi militer, meski ada nyawa-nyawanya di situ. Nah, sifat-sifat kepemimpinan militeristik ini antara lain apa? Satu, lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando ini yang menjadi kondisi, sehingga disebut sebagai tipe militeristik. Ada sistem komando, sistem pemerintah terhadap bawahan, dan itu tipikal sangat keras, adalah suatu kondisi yang tidak bisa otoriter, kaku, dan sering kali dianggap kurang bijaksana, yang keluarnya sifatnya memiliki kepatuhan yang luar biasa dari orang-orang yang dipimpin dari para bawahannya. Dari sifatnya untuk tipe ini mutlak. Makanya ini seakan-akan jadi perkawinan dua tipikal militer dan otoritik yang mengerikan. Lagi coba yang ketiga, sangat senang dengan hal-hal yang sifatnya formalitis. Ya, formal ini sibuk dengan kondisi-kondisi atau acara-acara yang sifatnya formal. Upacara-upacara ritual ini, tanda-tanda kebesaran dan lain sebagainya, jarang sekali. Yang keempat ini jarang sekali oleh pemimpin-pemimpin tipikal militeristik ini menghendaki saran, apalagi saran dari karyawan, apalagi usulan dari bawahan, dan kritikan-kritikan, apalagi kritikan dari so be careful ketika Anda berhadapan dengan pemimpin dengan tipikal ini. Kalau tidak dalam kondisi yang tepat, kalau tidak dengan cara yang tepat, kalau tidak memiliki tingkat emosional, kedekatan emosional yang sangat kuat, jangan pernah memberikan kritikan tajam meskipun menurut kita adalah kritikan yang bagus. Dan yang terakhir sifatnya adalah komunikasi. Salah satu arah cenderung satu arah, dan kalau satu arah sebenarnya itu tidak komunikasi. Komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi dari satu orang ke orang lainnya. Tapi yang terjadi karena itu militeristik, garis perintah, garis komando, semua adalah bersikap up dan down. Kita masuk ke autokratik, yang selama ini kita anggap paling buruk, atau militer deh. Yang paling buruk karena kombinasi antara dua hal yang keras ini. Tapi lagi-lagi saya ingatkan untuk meluruskan paradigma ini. Tidak satupun sebenarnya gaya yang benar-benar buruk atau gaya style of leadership yang benar-benar baik. Semua atau keseluruhan memiliki dua sisi hal yang kita bilang tadi, ada sisi baik serta sisi buruknya. Kapan dia menjadi sangat baik dan kapan dia menjadi sangat buruk sangat ditentukan oleh siapa orang atau bagaimana tipikal secara umum manusia. Manusia atau karyawan, pegawai yang dipimpinnya menjadi kecerdasan Anda untuk melihat, menganalisis. Siapa yang Anda pimpin akan sangat membantu Anda dalam menentukan dan memilih style yang paling tepat. Sehingga yang terburuk pun dalam kondisi pikiran Anda, style itu bisa dianggap bahkan bisa menghasilkan hal yang paling baik, paling bermanfaat ketika style itu Anda laksanakan untuk memimpin mereka. Jadi tidak selamanya secara yang baik dalam pelaksanaannya akan menjadi baik ketika tidak cocok dengan siapa orang yang dipimpinnya. Atau sebaliknya, style yang kita anggap selama ini buruk belum tentu juga buruk, bahkan menjadi sangat luar biasa efektif ketika berhadapan dengan tipikal manusia yang akan kita pimpin seperti apa. Jadi apa sebenarnya tipe atau kritis itu? Kepemimpinan dengan style otoritik atau otoriter biasanya mendasarkan diri mereka tanpa kekuasaan dan pelaksanaan. Jadi mereka ini memiliki kekuasaan, power, memiliki otoritas, maka dia memberikan pelayanan atau paksaan leni, sifatnya mutlak dan harus dipenuhi saking otoriternya. Maka dari sisi inilah style ini sangat jelek, padahal sangat baik ketika berhadapan dengan karyawan atau orang lain yang dipimpinnya itu. Dengan style memang cocok untuk digunakan style ini. Nah, pimpinan dalam style ini selalu memberikan atau selalu mau berperan sebagai pemain tunggal, bahwa dia segala-galanya. Dia yang paling tahu, dia yang paling mengerti pada kondisi ini. Mereka adalah one man show leader. Sangat berambisi untuk menjadi situasi ini. Tandanya bahwa seorang memiliki karakter atau style of authority. Setiap perintah atau kebijakan biasanya ditetapkan dalam konsultasi dengan bawahan karena dia seakan-akan pemilik segalanya, kekuasaan yang otoriter, otokratik, atau otorisasi yang sangat tinggi. Nah, yang kelima itu kebaikan dari otokratik ini atau style of lazy style.
Pada tipe ini, kepemimpinan tipe ini si pemimpin seakan-akan praktis, tidak memimpin, tapi indikasinya seakan-akan seperti orang malas, tidak berbuat apa-apa, dan pertanyaannya apakah ini jelek? Satu kondisi ini ia memang karena hanya memaknai lazy, tapi ini sangat menjadi baik, menjadi biasa saja ketika diterapkan kepada orang-orang yang sangat mudah memiliki ketaatan luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa, serta pekerjaan mempunyai dalam sisi kemampuan. Ya udah seakan-akan kita goyang-goyang kaki atau aja pemimpin yang nggak ada masalah. Kenapa orang-orang yang kita pimpin adalah orang-orang yang memang sudah jadi tahu diri, tapi kebanyakan enggak. Kalau orang-orang yang kita hadapi adalah orang-orang yang perlu perintah, orang-orang yang malas, banyak omong, kemampuan rendah, kita sebagai pemimpin menggunakan typical laissez-faire, maka sempurna sudah lembaga yang kita pimpin akan segera menemukan titik terburuknya. Tapi ada nggak sih orang yang dengan gaya tipikal ini? Ya ada manusia dengan style melekat dengan tipikal ini. Nah, pemimpin tidak dalam sekali ini biasanya tidak memiliki keinginan atau partisipasi dirinya. Bahkan sedikit pun dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kelompok atau bersama, dia sibuk dengan dirinya sendiri dan malas-malasan duduk dengan kondisi tertentu. Ya udah saking percayanya, apakah memang indikasi saling percaya ke bawah ini lakukan kegiatan bagiannya yang sudah biarkan saja? Toh seakan-akan dia sudah tahu biarkan saja. Kerjaannya kan merupakan biasanya pemimpinan ini adalah pimpinan. Ini simbol cuma di simbol aja. Banyak kita lihat kondisi sekarang. Ada orang yang simbol sebagai pemimpin, ya tapi tidak melakukan apa-apa karena dia mempunyai skill, dia hanya meski berbuat apa. Begitu juga dengan raja-raja yang diangkat berdasarkan garis keturunan. Misalnya saja pada generasi kesekian anak ini akan menjadi raja, tapi karena tidak mempunyai skill, tidak dipersiapkan atau memang tidak terlahir sebenarnya sebagai raja, tapi karena garis genetiknya adalah calon raja, maka dia akan menjadi raja. Sehingga apa? Dia diobok-obok oleh orang di sekelilingnya. Orang sekelilingnya ini menjadi pemikir-pemikir sehingga rusaknya bangsa itu. Dan apakah kerajaan itu kenapa dia hanya sebagai simbol, sebagai boneka? Inilah yang disebut dengan tipe laissez-faire. Teman-teman sekalian, kita masuk ke tiga itu, tipe terakhir, meskipun masih akan ada beberapa tipe lainnya yang mudah-mudahan yang dapat menyempurnakan menambah wawasan kita mengenai gaya dan style leadership. Ya barangkali ini akan melekat pada kemampuan kita. Kemudian kita laksanakan suatu hari nanti ketika kita tahu siapa yang akan memimpin ke-6 atau gaya ke-6 adalah tipe terlalu familiar, namun ini disebut sebagai tipe populistik. Nah, saya ambil dari apa yang dijelaskan oleh Profesor Peter Worley, di mana dia mendefinikan tipe kepemimpinan populitas ini sebagai kepemimpinan yang dapat membangun solidaritas rakyat atau masyarakat. Misalnya saja gini, Soekarno dengan ideologi yang menekankan masalah kesatuan nasional, nasionalisme, dan sikap yang sangat berhati-hati terhadap kolonialisme dan penindasan serta penguasaan oleh kekuatan-kekuatan asing atau luar negeri, ini sebagai contohnya. Nah, kepemimpinan populitas ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat karena semua dianut dari sisi masyarakat dan tradisional. Masyarakat tradisional maksudnya juga kadang-kadang kurang mempercayai dukungan tipikal ini, mempunyai dukungan kekuatan serta bantuan utang-utang asing atau luar negeri, sehingga kepemimpinan jenis ini pada akhirnya mengutamakan kehidupan pengembalian barangkali karena himpitan hutang-hutang, hutang itu karena penjajahan asing. Sehingga populistik ini lebih mengutamakan kehidupan kembali. Jadi ada penghidupan kembali, nasionalisme, rasionalisme, dan ini sangat erat kaitannya dengan modernitas tradisional. Jadi proses modern ini kemudian ditarik menjadi nasional, bukan nasional tradisional. Modern tradisional, modernisasi tradisional, proses modern yang dikembangkan untuk kemudian ditarik lagi menjadi kondisi tradisional. Karena apa? Ya karena populasi masyarakat yang ada di bumi ini. Barangkali ini maksudnya yang ketujuh adalah tipe, yaitu gaya eksekutif. Ya tahulah dari sisi mana kita bisa jelaskan kepemimpinan yang mampu berbagai macam tugas mereka. Jadi tugas-tugas administrasi yang sangat efektif biasanya begitu, sedangkan para pemimpin yang terdiri dari ternoktor dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan, dengan demikian dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi yang lebih efektif diakui, tidak yang tipikal. Palingnya ya yang terakhir yang sangat populer adalah tipe style demokratif. Kepemimpinan demokratif harus dipenuhi, jangan sampai salah fokus seperti kondisi saat ini. Tanah air amat sulit mencari demokrasi yang sebenarnya, paling banyak itu demokratis, tapi dibalik sebenarnya bukan demokratis sama sekali. Nah, kepemimpinan ini
Demokratis orientasinya pada manusia dan memberikan bimbingan efisien kepada para pengikutnya. Artinya, ya ada kondisi pekerjaan-pekerjaan pada semua bawahan, pada rasa tanggung jawab keseluruhan karyawan internal pada dirinya sendiri. Kerjasama yang baik dan kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukanlah terletak pada perusahaan atau individu pemimpin, tapi kekuatan ini justru terletak pada partisipasi aktif sehingga setiap kelompok bisa ditentukan oleh siapapun yang dipimpinnya. Dan baiklah teman-teman sekalian, barangkali demikian topik kita pada pagi hari ini. Jika ada kata salah kurang lebihnya saya mohon maaf, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.